Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar matematika tentang mengidentifikasikan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Selamat menikmati pembelajaran hari ini. Segi banyak beraturan dan tidak beraturan merupakan suatu kurva yang tertutup yang terdiri dari sisi-sisi. Dari sisi tersebut kita ambil itu garis. Nah, ciri-ciri segi banyak antara lain: satu, segi banyak merupakan bangun yang tertutup. Kedua, segi banyak memiliki tiga sudut. Yang ketiga, segi banyak minimal memiliki tiga buah sisi. Keempat, jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi. Sisi dibatasi oleh garis-garis lurus yang tidak melengkung. Maka yang melengkung itu tidak termasuk dalam segi banyak yang beraturan maupun tidak beraturan. Pada bangunan segi banyak ini, garisnya tidak terputus, maka tidak putus-putus dan langsung garis lurus, melainkan saling bersambung. Oleh sebab itu disebut dengan bangun tertutup. Salah satu contohnya adalah segitiga. Segitiga merupakan segi banyak yang paling dasar, yaitu memiliki tiga sudut dan tiga sisi. Segitiga terbagi menjadi tiga bentuk. Nah, yang pertama adalah yang sisinya sama dengan sudutnya sama, disebut segitiga sama sisi. Yang kedua adalah segitiga yang memiliki sisi yang sama tapi sudutnya berbeda, disebut segitiga sama kaki. Yang ketiga, yang terakhir, segitiga yang sudutnya salah satunya memiliki sudut 90 derajat, itu disebut dengan sudut siku-siku. Selanjutnya adalah segi empat. Segi empat ini merupakan bentuk segi banyak yang paling banyak macamnya. Sebagai berikut ini. Sifat-sifat yang mungkin terdapat pada segi empat tersebut yaitu: satu, sisinya yang berhadapan sejajar atau tidak. Kedua, sudut-sudutnya merupakan sudut siku-siku atau tidak. Ketiga, sisinya mempunyai panjang yang sama atau tidak. Berikutnya, beberapa contoh bangun segi empat antara lain sebagai berikut. 1. Persegi. Persegi adalah segi empat yang mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, sisinya yang berhadapan sejajar. Yang kedua, keempat sudutnya adalah siku-siku. Yang ketiga, keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, atau yang B, jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar segi empat. Sisinya yang berhadapan sejajar dan sama panjang, serta sudutnya yang berhadapan sama besar. Yang ketiga adalah layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar segi empat yang mempunyai dua pasang sisi sama panjang dan dua yang saling berbentuk sudut. Layang-layang dengan keempat sisi yang sama panjang disebut kebelah ketupat. Keempat adalah trapesium. Trapesium adalah bangun datar segi empat yang dibentuk oleh empat sisi yang dua antaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Bukan segi banyak. Tadi telah membahas segi banyak, beraturan atau tidak beraturan. Sekarang kita masuk dalam bukan termasuk segi banyak. Beberapa ciri yang bukan segi banyak antara lain: yang pertama, kurvanya tidak tertutup, maka dia terbuka seperti letter U, apalagi N, itu bukan segi banyak. Dan kedua, bentuk bisa cembung atau cekung. Ya seperti U tadi, cekung dan cembung, dia tidak tertutup. Yang ketiga, tidak selalu memiliki sudut. Nah, seperti kita dulu menggambar awan kan, seperti ini. Itu tidak memiliki sudut dia. Seperti lingkaran, itu bukan masuk segi banyak. Dia tidak memiliki sudut. Yang keempat, tidak selalu memiliki sisi berupa garis lurus. Nah, yang tidak garis lurus dinamakan tidak garis lurus itu seperti lengkungan kita dalam membuat lingkaran. Baik, secara umum bangun segi banyak dibedakan menjadi dua macam, yaitu beraturan dan tak beraturan. Segi banyak beraturan adalah sebuah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jika sisi dan sudut pada suatu segi banyak mempunyai ukuran sama, maka segi banyak itu disebut segi banyak beraturan. Bangun segi banyak beraturan juga disebut poligon. Dilihat dari bentuk bangunnya, bangun segi banyak beraturan memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Memiliki sisi yang sama panjang. Kedua, mempunyai sudut yang sama besar.
Segi banyak beraturan memiliki beberapa contoh. Yang pertama adalah segitiga disebut trigon, persegi tertagon, segi 5 beraturan patagon, segi 6 beraturan disebut heksagon, segi 7 beraturan disebut heptagon, segi 8 beraturan disebut oktagon, segi 9 beraturan nonagon, segi 10 beraturan disebut deksagon. Yang mana gambarnya seperti yang terlampir di layar ini. Lanjut lagi, segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang dan atau sudutnya tidak sama besar. Ciri-ciri bangun segi banyak tidak beraturan antara lain: 1. Panjang sisi bangunan tidak sama panjang. Kedua, besar sudut bangunan tersebut tidak sama besar. Segi banyak tidak beraturan memiliki contoh: 1. Bangunan segi banyak tidak beraturan antara lain: segi 3 sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, dan persegi panjang. Belah ketupat, ganjar kenjang, layang-layang, dan trapesium itu tidak termasuk dalam segi banyak beraturan. Maka, ia termasuk segi banyak tidak beraturan. Perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan antara lain sebagai berikut. Segi banyak beraturan memiliki sisi sama panjang dan sudut sama besar. Kebalikan dengan segi banyak tidak beraturan, yang memiliki sudut yang tidak sama besar, sisi tidak sama panjang. Nah, kita masuk contoh soal yang pertama. Kelompokkanlah bangun-bangun berikut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak dan bukan segi banyak. Nah, ini kan ada sini ada contoh segi banyak, mengelompokkan segi banyak dan bukan segi banyak dengan sesuai dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan tadi. Marilah kita kelompokkan. Baik, apakah sudah dijawab? Nah, jawabannya benar adalah yang kelompok segi banyak adalah A sama D. Dan bukan yang kelompok segi banyak yang beraturan maupun tidak beraturan itu B, C, dan E. Kenapa demikian? Yang A memiliki ciri-ciri segi banyak, yang tidak memiliki garis yang melengkung, yang tidak terputus-putus, dan kurva tertutup. Itu termasuk dalam segi banyak, ciri-ciri segi banyak. Maka yang tidak melengkung dan tidak terputus-putus itu adalah A sama D. Sedangkan yang B, C, dan D itu memiliki garis yang melengkung. Dari sini sudah paham? Kalau jika sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal kedua, kita membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kelompokkanlah bangunan-bangunan segi banyak berikut menjadi 2 kelompok, yaitu segi banyak beraturan dan bukan segi banyak beraturan. Nah, kita lihat jawabannya. Apakah Anda bisa menjawabnya? Ya, kita akan jawab. Segi banyak yang beraturan dan tidak beraturan. Yang pertama kita kelompokkan segi banyak yang beraturan. Itu yang segi banyak beraturan itulah B, D, dan E. Kenapa demikian? Dia memiliki sisi yang sama panjang dan sudut sama besar. Sedangkan A sama C itu segi banyak tidak beraturan. Oleh sebabnya, dia memiliki panjang sisi yang berbeda dan sudut berbeda besarnya, A sama C. Sedangkan yang B, D, dan E itu memiliki sudut sama sisi yang sama besar. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.